Oke, Mas Aan, Sekjen 23 Juni 2022 mengatakan nggak mudah bekerja sama dengan Partai Demokrat. Sekarang agak berubah posisinya menurut Anda? Iya, kan memang statement tadi satu ya, nggak mudah. Yang kedua kan ada yang lebih tegas lagi. Bisa bekerja sama dengan partai apapun, kecuali dengan Demokrat dan PKS kan. Gitu loh. Kan jelas kalau dengan Demokrat lebih ke politis, kan. Kalau dengan PKS mungkin lebih ke hal-hal yang sifatnya ideologis. Kan. Nah, tiba-tiba dalam rentang waktu yang sekian panjang menjelang ke pemilu, tiba-tiba ini berubah haluan kan? Berubah haluan dengan cara berinisiasi untuk ketemu dengan Ketua Umum Demokrat. Mas AHY. Walaupun itu hak masing-masing partai kan, dan tentu sebagai fungsionalis partai di luar dua partai itu menghargai itu dan tidak ingin menghargai sambil bertanya-tanya gitu. Iya, menghargai dan tidak mau ikut campur. Kan? Tapi kita kan dua partai Demokrat kan sudah membangun koalisi. Dan sudah ada piagam. Piagam kesepakatan. Dengan berbagai butir macam-macam. Yang belum disepakati itu kan cuma satu hal saja. Baca Wapres. Itu soal calon wakil presiden kan. Gitu, karena tapi nggak terancam kan? Sampai hari ini sih merasa nggak terancam. Tenang aja lah ya. Karena saya yakin Demokrat akan konsisten. Konsisten pada piagam itu. Piagam itu. Baik, Mas Umam, ini gimana Anda lihat tontonan panggung depan sekarang dan panggung depan dulu yang berubah, apa yang dibaca sebetulnya? Yang saya baca dari respon Kang Saan, ada sikap legowo di sana, tapi terselip rasa cemburu. Yang kemudian begitu vulgar bisa terlihat. Legowo tapi cemburu. Legowo tapi cemburu. Tapi terlepas dari itu, Mas Budiman, bahwa kemudian agenda pertemuan antara Mbak Puan dan juga Mas AHY, saya pikir ini tontonan yang sangat positif dalam konteks pematangan demokrasi. Ini adalah etalase politik rekonsiliasi yang tidak mudah kita temukan, dan itu sudah 20 tahun, hampir 20 tahun terjadi. Dan ini kemudian bisa menjadi antitesa bagi apa yang disebut dengan politik dendam, politik kebencian, baper, dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama, saya melihat ada ketika kemudian PDIP mengubah 180 derajat strategi politiknya, maka ada sense of urgency di sana. Dan saya berkeyakinan betul yang dilakukan oleh Mbak Puan, Mas Jarod, dan teman-teman, ini tentu atas sepengetahuan Bu Mega. Ini bukan atas... Urgensinya apa? Urgensinya tentu ada beberapa hal yang kita baca. Pertama, terkait dengan fenomena di mana tren elektabilitas Pak Prabowo mengalami konsolidasi yang cukup signifikan, bukan hanya dalam konteks mempertahankan basis pemilih loyal dia di 2019, tetapi juga mengambil ceruk basis pemilih loyal dari Pak Jokowi. Dan itu adalah sebuah ancaman cukup serius. Bagi PDIP. Karena bagaimanapun juga itu akan berpengaruh terhadap elektoral Pak Ganjar sebagai capres PDIP. Kemudian di saat yang sama, kita tidak melihat ini sebagai sebuah bentuk pola negosiasi pada tahap awal. Tetapi bisa kita lihat sebagai bagian dari investasi politik, terutama ketika, betul, kalau misalnya kemudian nanti 3 pasangan capres-cawapres, maka kemudian akan ada putaran kedua. Putaran kedua itulah basis kekuatan yang menjadi swing power itu akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang. Di level itu saya pikir Demokrat memiliki kekuatan cukup signifikan untuk diperhitungkan oleh PDIP. Baik, Mas Umam.